Tes dulu ya. Anu nggak, feedback nggak ya? Nggak ya? Soalnya feedback nggak ya? Oke, soalnya saya sama Agus sebelahan. Oke, eh welcome mungkin yang baru pertama kali gabung di CG Friends. Ya, it's really good to see you here. Saya mau sharingkan apa yang hari-hari ini eh, saya juga sedang belajar ya. Oke, tentang pengurapan Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama ya, yang kita baca di Perjanjian Lama itu Tuhan tidak mengurapi sembarangan orang ya. Pengurapan yang dari Tuhan itu turun hanya kepada 3 jabatan, yaitu raja, imam, dan nabi ya. Tuhan hanya mengurapi 3 jabatan, raja, imam, dan nabi ya. Kenapa hanya orang-orang itu yang diurapi oleh Tuhan ya? Karena memang mereka punya satu mereka dikhususkan. Diurapi itu berarti dikuduskan, dikhususkan untuk menjalankan satu tugas yang khusus dari Tuhan. Satu hal yang memang Tuhan mau untuk mereka itu kerjakan, dan itu bukan tentang diri mereka sendiri, tapi tentang bangsanya, tentang rakyatnya ya. Kalau kita tahu Raja Yehuda, raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel itu benar-benar Tuhan urapi supaya mereka ini membawa rakyatnya itu kepada Tuhan, membawa rakyatnya supaya terus menyembah Tuhan. Itu kalau untuk raja. Kemudian imam itu Tuhan urapi untuk karena mereka punya tugas itu mendamaikan ya, mendamaikan manusia-manusia ini yang banyak sekali berbuat dosa ya. Jadi kembaliin orang juga kepada Tuhan. Demikian juga dengan nabi. Nabi itu Tuhan kasih satu tugas itu harus memberitakan kebenaran ya. Nabi-nabi ini harus sampaikan kebenaran firman Tuhan, harus berani negur yang salah gitu. Yang salah harus dikasih tahu, diarahkan kembali kepada Tuhan, dan itu Tuhan percayakan pada 3 jabatan ini ya. Nah, cuma kalau kita baca di kisah-kisahnya para raja-raja Israel dan Yehuda itu, raja-raja dan imam ini dan nabi ini tidak kebal sama dosa. Jadi pengurapan itu bukan terus jadi ini ya, jadi membuat manusia itu kebal, imun gitu terhadap dosa. Jadi nggak bisa berbuat dosa lagi gitu. Itu juga nggak demikian ya, karena kita melihat banyak. Kita membaca ceritanya itu banyak sekali raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda yang sebenarnya mereka ini juga memandang remeh pengurapan dari Tuhan. Tidak hidup di dalam pengurapan itu. Jadi pengurapan itu nggak ada artinya buat mereka. Mereka justru hidup semaunya sendiri, menyembah patung-patung, ada yang ikut istrinya menyembah patung, ada yang memang malah membunuh nabi-nabinya Tuhan ya. Dan mereka tidak menjalankan apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup mereka. Tugas yang Tuhan sudah berikan atas hidup mereka yaitu harusnya bawa rakyatnya kepada Tuhan, malah dia bawa rakyatnya menjauh dari Tuhan. Ya, jadi pengurapan Tuhan itu bukan berarti kemudian orang itu jadi kebal sama dosa. Tetap harus ada keputusan yang dibuat hari demi hari untuk tetap hidup di dalam, untuk tetap memilih hidup di dalam pengurapannya Tuhan. Ya, demikian juga dengan para imam. Kita tahu banyak imam waktu itu di zaman Perjanjian Lama yang nggak menjalankan tugasnya. Ya, ada juga nabi yang tidak menyampaikan kebenaran, tapi malah menyampaikan dusta. Ya, itu juga nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca itu ini ya, kalau kisah raja-raja yang kita baca itu, kalau rajanya itu hidup takut akan Tuhan, dia bawa rakyatnya itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, entah itu negaranya jadi ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan memberikan roh takut kepada semua bangsa-bangsa di sekitar negara, di sekitar kerajaannya Israel dan Yehuda, atau Tuhan luputkan mereka. Tapi
ketika raja-raja itu nggak hidup takut sama Tuhan, ya, nggak hidup di dalam pengurapannya Tuhan, nggak menjalankan tugasnya, justru mereka ini bawa bangsanya masuk di dalam masalah demi masalah. Nah, masuk bahkan ada dalam apa penjajahan dari bangsa-bangsa yang lainnya ya. Nah, demikian juga dengan kita ya. Kalau pengurapan itu Tuhan berikan untuk raja, imam dan nabi itu punya Tuhan kasih kuasa untuk bisa menjalankan tugasnya dia yang Tuhan berikan, dan Tuhan berikan perlindungan sebenarnya ya. Kalau ada urapan itu berarti ada perlindungan ya. Kita ingat Saul yang diurapi Tuhan sebagai raja, Daud itu nggak sembarangan berani untuk menyentuh Saul. Dia bilang, aku nggak akan tuh menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi dalam pengurapan itu selain ada kuasa, sebenarnya ada perlindungan Tuhan. Nah, di zaman perjanjian baru seperti kita ini, pengurapan Tuhan itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, ya. Yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupnya, itu punya pengurapan dari Tuhan ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan bilang bahwa kamu ini akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau kita ini bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berarti kita itu punya Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Kita itu punya Roh Kudus di dalam hati kita, ya. Sehingga kita ini bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, waktu kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, Tuhan bilang bahwa kita ini menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Apakah kuasa untuk kita nih jadi lebih kaya gitu, atau kuasa untuk kita ini jadi lebih populer? Bukan ya. Kita ini punya kuasa, Tuhan beri kuasa untuk kita ini jadi saksinya Tuhan. Ya, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan bilang, kita ini diberi Tuhan kuasa untuk kita ini menjadi saksinya Tuhan sampai di ujung bumi. Bukan berarti dan nggak selalu kita harus traveling ke seluruh dunia, enggak. Tapi dimanapun kita berada, ya, kerjaan apapun yang kita ini punya, Tuhan tuh kasih kita kuasa untuk kita ini bisa tetap jadi saksinya Tuhan. Ya, entahkah kita seorang bisnismen ataukah kita seorang apapun kerjaan kita ya, harusnya kita ini punya kuasa untuk menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, orang-orang yang kerja dengan kita, itu lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, lewat cara berpikir kita, itu kita bisa menyaksikan Tuhan di dalam diri kita, ya. Dan waktu kita terima Roh Kudus, kita tuh jadi berani. Kuasa itu membuat kita itu berani untuk menyampaikan tentang Tuhan ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul tuh, Kisah Para Rasul 2 itu menceritakan tentang yang itu berkumpul, mereka mendapatkan Roh Kudus turun atas mereka ya, dalam bentuk lidah-lidah api, dan kemudian mereka ini jadi berani. Setelah itu soalnya ceritanya adalah Petrus yang cerita yang berkhotbah di depan 3.000 orang dan membuat mereka ini terima Tuhan Yesus ya. 3.000 orang ini menerima Tuhan Yesus. Jadi itu sesuatu yang mengubahkan. Pengurapan itu benar-benar memampukan kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan, mengubahkan kita dari yang dulunya enggak berani, itu dibuat Tuhan jadi berani ya. Kenapa? Karena kita punya tugas itu tadi, kita mesti menjadi saksi ya. Banyak kita sudah dengar ceritanya, mungkin Ko Glenn pernah cerita ya, bagaimana kehidupannya Ko Glenn sebelum mengenal Tuhan dan juga setelah
dia mengenal Tuhan dan hidup di dalam pengurapan Tuhan. Ya, banyak hal yang di dalam aspek kehidupannya Ko Glenn itu yang diubahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya juga kita mengalami banyak perubahan ya. Saya mau cerita sedikit. Saya punya kakak ipar. Kakak ipar saya itu perempuan ya. Kakak ipar saya itu dulu kalau diajak CG nggak mau. Dia malah punya prinsip itu gini. Jadi orang Kristen nggak usah getu-getu, nggak usah lalu serius-serius lah kalau kenal Tuhan itu. Nanti banyak tuntutannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus nanti bisa kecewa gitu ya. Jadi ya cukuplah ke gereja gitu. Cukuplah berbuat baik, pokoknya saya enggak gangguin orang, saya enggak nyakitin orang gitu ya. Itu yang dulu dipikirkan oleh kakak ipar saya sampai akhirnya dia membuka diri ya, mau masuk di dalam CG. Di dalam CG itu pun dulu pesen kan di CG-nya saya. Pesannya gini, pokoknya jangan disuruh saksi ya. Enggak mau saksi, enggak mau doa, enggak mau apa-apa. Wis pokoknya maunya cuma hadir mendengarkan gitu aja ya. Enggak mau yang lain-lainnya, jangan disuruh apa-apa gitu. Nah, terus ya kita ya gitu ya sambil pelan-pelan tuh didorong gitu. Lama-lama mau ya. Melayani juga enggak mau. Pokoknya maunya datang, duduk mendengarkan, jangan disuruh-suruh gitu ya. Tapi lama-lama pelan-pelan kita kasih ini ya, kita dorong. Ayo, C, saksi gitu. Lama-lama dia berani saksi. Dan akhirnya dia bersaksi. Sekali saksi gitu, saksinya pendek. Tapi saya melihat ya, waktu dia ini mau bersaksi, itu ada pengurapan Tuhan loh atas kesaksiannya. Jadi kesaksiannya dia itu singkat. Kakak ipar saya tuh orang yang pemalu, terus nggak suka ngomong di depan banyak orang, ya. Terus kalau bisa nggak kelihatan gitu lah ya. Kalau bisa orang nggak tahu kalau ada dia gitu di dalam ruangan ya. Pokoknya introvert banget. Nah, jadi dia waktu cerita itu kalau dia kesaksian tuh ya dengan kata-kata yang sangat simple dan nggak panjang-panjang gitu ya. Tapi saya melihat ya bahwa waktu dia ini mau melangkah, itu Tuhan itu memberikan kuasa di dalam kata-katanya dia. Jadi kesaksiannya dia yang simple itu benar-benar bisa menjamah anggota CG yang lain, bisa menjamah kita yang mendengarkan ya, bisa memberkati kita gitu loh. Kesaksiannya dia itu bukan curhat, tapi benar-benar menyaksikan kebesarannya Tuhan gitu. Nah setelah dia mau bersaksi, lama-lama dia jadi suka bersaksi. Terus lama-lama kita dorong, ayo doa pembuka ya gitu. Doa pembuka CG. Oh ya, mau doa pembuka CG. Terus tapi enggak mau yang lain-lainnya ya, pokoknya gitu ya. Oke, enggak apa-apa gitu ya. Jadi dia mau doa pembuka CG. Jadi mau saksi, sudah mau doa pembuka CG. Terus kita dorong, ayo ikut MSJ 1, ikut MSJ 2 gitu ya. Dia ikut MSJ 2. Akhirnya ikut MSJ 3 gitu. Terus sudah MSJ 2 dia kita dorong untuk melayani. Ayo melayani di gereja, ya. Makanya saya melihat itu kalau kita tuh terus ada di dalam Tuhan, kita mau digembalakan itu ada pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi ya. Jadi dia ini ikut pelayanan akhirnya, ikut pelayanan asyir di gereja. Pertama takut gitu mau melangkah, bingung gitu, tapi akhirnya dia mau. Buat kami itu sebuah langkah yang besar. Dari orang yang awalnya bilang, pokoknya nggak mau apa-apa. Sekarang jangan disuruh apa-apa, ngancam pula ya. Kalau aku disuruh doa minggu depan aku nggak datang gitu ya. Jadi tapi sekarang dia mau melayani. Setelah dia melayani, kemarin kan beberapa waktu yang lalu, bulan lalu ya Juni itu ada KKR ke Kupang gitu. Ada KKR-nya ke Philip pergi ke Kupang gitu, Pastor Philip ke Kupang. Dia ini tiba-tiba cuma tanya ke saya, WA saya cuma bilang, Li, pernah mission trip? Oh pernah, maksud saya itu mission tripnya ini, Ko Adrian ya. Oh ya pernah, wah itu seneng ikut mission trip gitu ya. Terus ternyata dia bilang, aku udah daftar mission trip ke Kupang gitu. Loh, saya juga kaget. Loh ini kok
berani sendiri berangkat ke Kupang. Saya tanya, berangkat sama siapa? Sendirian. Loh, lewat Asyir katanya. Oh, jadi sama teman-teman Asyir. Kenal ya sama teman-teman Asyir? Enggak. Jadi dia berangkat itu modal bawa diri aja. Tidak kenal orang-orang Asyir yang berangkat di sana, tidak punya teman karena dia ini juga sulit berteman. Ya karena tertutupnya itu enggak punya banyak teman. Tapi dia ini berani berangkat sendirian ke Kupang, yang bingung saya ya. Karena saya nggak bisa temani dia gitu ya. Jadi saya waktu itu kontak C. Shirley, saya bilang ini siapa ya, anak CG-nya Glenn C. Shirley yang ikut berangkat ke Kupang. Terus akhirnya dikenalkan sama satu orang ya, sponsor gitu, dan kita titipkan. Saya kontak, saya bilang saya titip ya, saya titip ini kakak ipar saya, member CG saya untuk tolong ditemani selama di sana gitu ya. Dan puji Tuhan di sana itu dia pulang, eh, dia itu ya dia bersaksi sih ke kita semua ya. Dia bersaksi bagaimana dia itu sangat, hatinya itu bersuka cita ketika melihat orang-orang Kupang itu yang begitu haus sama Tuhan. Ibadahnya jam berapa ya kalau nggak salah, jam 4, tapi jam satu siang itu udah banyak sekali orang-orang Kupang tuh yang berkumpul dan jumlahnya tuh banyak banget. Kalau kalau saya rasa mungkin kita udah pernah lihat foto dan videonya ya, itu penuh dan banyak banget sampai orang-orang tuh duduknya di tanah gitu ya, bukan lagi di kursi karena nggak cukup. Nah, cuma yang saya mau sampaikan itu adalah bahwa pengurapan itu memang benar-benar memampukan setiap kita. Ya, saudara-saudara, pengurapan itu memampukan kita. Yang kita tuh dulunya merasa kita nggak berani, nggak bisa. Kita apa takut, itu Tuhan mampukan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan buat kita itu jadi bisa untuk melangkah ya. Tapi kuncinya memang kita ini harus mau tinggal di dalam urapan, mau melangkah, mau eh, jalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Kalau nunggu mampu, nggak ada yang mampu ya. Kita nggak selesai-selesai, kita nggak jalan-jalan. Kalau kita ini menunggu, kita ini mampu dulu ya. Tapi yang penting kita ini mau. Nanti akan ada perubahan, akan ada buah-buah yang nyata dari dalam hidupnya kita. Waktu kita ini mau berjalan bersama Tuhan. Seperti tadi kakak ipar saya itu ada buah-buah manis yang muncul di dalam hidupnya kita, di dalam hidupnya dia gitu ya. Nah, karena itu kita mesti mau ya, saudara, untuk jalan di dalam pengurapannya Tuhan. Terus yang kedua, ya, selain memampukan, pengurapan itu juga melindungi, memberikan perlindungan Tuhan atas kita yang terima urapan ini dari penyesatan. Mungkin sebelum kita ke sana, sebelum kita buka 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27, saya juga banyak terberkati dengan kehidupan para leader kita di gereja ya, Pastor Philip, kemudian Pastor Adrian ya, bagaimana mereka ini setia sekali mengikuti Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan itu bisa jaga, Tuhan bisa pelihara apa yang mereka ini punya gitu ya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang juga mempermuliakan Tuhan, yang ikut melayani Tuhan. Bukankah itu yang paling penting ya? Lebih dari buat kita yang berkeluarga, kita yang sudah punya anak, itu kita tahu bahwa anak-anak itu lebih daripada harta kita. Ya, anak-anak itu generasi di depannya kita. Itu yang makhluk hidupnya gitu ya, lebih penting daripada semua kekayaan yang kita ini punya ya. Dan saya melihat bahwa waktu semakin Adrian Celeli cari Tuhan, semakin Tuhan itu pelihara dan pakai anak-anaknya, dan saya ingin itu. Demikian juga dengan Ko Glenn dan C. Shirley. Anak-anak mereka juga anak-anak yang manis ya kalau kita ketemu sama mereka itu. Maksudnya anak-anak yang punya sikap yang baik, anak-anak yang hormat sama orang tuanya ya. Bukan berarti Tuhan itu hutang budi sama kita, enggak. Tapi itu adalah bonus-bonus yang Tuhan itu kasih. Itu adalah efek dari kita ini hidup di dalam pengurapannya Tuhan. Ada perlindungan, ada penyertaan yang Tuhan itu berikan gitu ya. Saya juga mau cerita sedikit, bagaimana Tuhan itu
bekerja luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Saya punya 2 anak, kemudian anak saya yang kecil itu lengket sekali sama saya dari kecil. Pada waktu anak saya yang kecil ini, perempuan masih kecil sekali, itu kalau ke gereja saya pasti temani. Dan saya nggak bisa ibadah di saya ini nggak bisa ibadah di umum dengan suami saya, karena saya harus menemani anak saya. Kalau anak saya tidak saya temani, dia nggak ke gereja. Dia nggak maunya di umum gitu ya, dan nggak dapat apa-apa kan ya. Nah, tapi memang itu waktu-waktu di mana kita ini berkorban sih. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya menemani anak saya beribadah di sekolah minggu di Eagle Kids-nya. Jadi makanan firman yang saya dapatkan adalah makanan firmannya anak saya karena waktu itu belum ada online. Kalau sekarang kan ada online ya. Waktu itu saya ya makan sama kayak anak saya itu, tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, itu berlangsung selama beberapa tahun seperti itu. Jadi saya tidak bisa melayani Tuhan di gereja. Suami saya melayani sebagai asyir pada waktu itu. Saya nggak bisa karena anak saya nggak bisa ditinggal. Cuma saya ini rindu ya. Tuhan, aku ini pingin pelayanan. Saya ini kepingin bisa melayani bersama dengan suami saya. Ya, karena itu memang kerinduan saya dari dulu gitu. Cuma anak saya nggak bisa ditinggal, tapi saya ini rindu gitu. Jadi saya Tuhan, tolong Tuhan mampukan supaya anak saya ini bisa ke Eagle Kids sendiri. Saya bisa ke gereja. Dan pokoknya nekat ya. Pada waktu itu dibuka Servolution, saya daftar Servo. Dengan kondisi anak saya nggak mau ditinggal di Eagle Kids. Jadi saya nekat daftar Servo. Setelah itu melalui tahapan-tahapannya, interview, terus apa macam-macam lah. Setelah itu dikasih hari untuk tugas. Tanggal sekian gitu saya ditugaskan untuk yang pertama kalinya. Nah, kami bawa di dalam doa terus ya. Sampai 1 minggu sebelum saya bertugas, itu saya masih temani anak saya di Eagle Kids, saya masih nganter. Saya nganter, terus sebelum-sebelumnya tentunya saya sering bilang ya, kamu ke gereja sendiri ya, mama mau pelayanan, kamu gereja sendiri ya, harus berani ya, mama mau pelayanan. Gitu terus ngomongnya, tapi nggak mau ditinggal ya. Sampai 1 minggu sebelum harinya saya pelayanan itu, saya antarkan dia ke Eagle Kids dan dia tuh dan saya bilang gini, kamu hari ini ke Eagle Kids sendiri ya, mama mau ibadah di umum gitu. Mau loh dia ditinggal gitu. Jadi hari itu perdana 1 minggu sebelum saya pelayanan itu perdana dia masuk di Eagle Kids. Waktu itu usianya masih 3 tahun. Masuk di Eagle Kids tanpa saya temani gitu. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika saya jemput, dia tuh bisa bilang gini, minggu depan Meme ke gereja, mama nggak usah temani. Itu dia bisa bilang gitu ya. Itu buat saya wow. Timingnya Tuhan itu luar biasa. Timingnya Tuhan tuh pokoknya pokoknya kita mau aja ya. Mau aja melangkah, kita mau aja tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Nanti itu Tuhan tuh bisa ngatur semuanya, kayak semuanya itu jatuh di tempat-tempat yang benar di waktu-waktu yang tepat gitu ya. Jadi sejak itu minggu depannya saya bisa pelayanan, asyir, dan saya tidak pernah lagi menemani anak saya di Eagle Kids sampai sekarang ya. Tidak pernah saya temani lagi. Kalau saya tidak pernah mau melangkah untuk daftar dan niat untuk melayani, ya saya akan end up nemeni anak saya terus di Eagle Kids sampai nggak tahu sampai kapan ya. Tapi ya itu loh, kalau kita itu mau, Tuhan itu yang buatkan jalan demi jalan untuk kita ini bisa menyelesaikan ya panggilannya Tuhan itu untuk apa. Kan kita juga belajar ya apa yang disampaikan oleh Ko Adrian, nggak cuma berhenti sebagai jemaat, kita mesti jadi murid, kita jadi pelayan Tuhan, kita juga jadi anak ya. Nah, itu jadi saya encourage untuk yang punya situasi yang sama. Ya saya tahu punya anak itu apalagi kalau usia-usia ini mungkin banyak hal kita mesti berkorban. Tapi kalau kita mau ya, dan saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang mendengarkan doa ya. Kalau kita mau Tuhan, aku mau melangkah. Nanti Tuhan yang akan mampukan dan
membuat jalan demi jalan sehingga kita ini bisa jalan di dalam jalannya Tuhan. Selama kita maunya itu bukan untuk cari maunya kita sendiri ya, Tuhan anak saya di Eagle Kids supaya saya bisa kerja hari Minggu ya, bukan bukan untuk itu ya, tapi untuk kita ini melayani Tuhan, kita ini berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Dan banyak hal yang lainnya yang Tuhan itu mujizat-mujizat yang Tuhan itu lakukan di anak-anak saya ketika saya itu belajar untuk mau setia pada jalan-jalannya Tuhan ya. Banyak hal yang mungkin saya ceritanya next time aja ya, karena waktu juga. Nah, jadi jangan sampai saudara-saudara kita itu menyia-nyiakan pengurapan Tuhan. Tuhan itu sudah mampukan kita. Ya, Tuhan sudah sertai kita ya. Dan urapan itu melindungi kita dari penyesatan. Ayo kita baca ya 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat 2 sampai 27. Saya bacakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, masalahnya siapa sih antikristus itu? Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Berhenti di sini dulu. Saya mau sebelum lanjut, waktu saya cari kata urapan di Perjanjian Baru, kata pengurapan di Perjanjian Baru itu yang benar-benar muncul literally pengurapan ya. Itu munculnya adalah hanya di ini, hanya di perikop ini. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 dan di dalam konteks yang dibahas adalah surat Paulus tentang antikristus. Ya, jadi spesifik pengurapan ini masuk di dalam konteksnya antikristus ya. Kenapa? Nah, ternyata ini tadi loh. Ada pengurapan itu melindungi kita dari penyesatan. Ya, nanti kita baca selanjutnya ya ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Padahal dulunya dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi antikristus itu adalah orang-orang yang dulunya bersama dengan kita loh. Ya, yang ada di dalam persekutuan, ada di dalam gereja, ya, ada di dalam CG kita, ya. Tapi bedanya apa? Mereka tidak tetap bersama-sama dengan kita. Mereka mengeluarkan diri dari penggembalaannya Tuhan. Mereka mengeluarkan diri dari pemeliharaannya Tuhan. Memilih berjalan sendiri, tidak berjalan di dalam pengurapan Tuhan, tidak berjalan dalam pengurapan korporat, tidak berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Mereka menjadi domba yang jalan sendiri, yang pada akhirnya justru disesatkan. Ya, disesatkan dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang siapa tuh antikristus tadi? Menyangkali Tuhan. Karena apa? Mungkin karena logikanya sendiri. Ya, sekarang banyak penyesalan. Kita baca selanjutnya ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ayat 24. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Tetap tinggal. Ini kata kunci ya. Saudara, tetap tinggal. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, ya, next. Itu harus tetap, ayat 24 tadi. Itu harus tetap tinggal, dan itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan dalam bapa. 25. Saya ini. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
27. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, di sini dituliskan bahwa memang ada tertulis tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi bukan berarti kita terus kita meninggalkan gereja ya, kita jalan sendiri, nggak perlu diajar oleh pastor siapapun, tidak perlu mendengarkan arahan dari coach, tidak perlu mendengarkan pengajaran dari gembala-gembala kita, bukan gitu. Karena di atas tadi, di ayat-ayat di awal sudah disampaikan bahwa antikristus adalah orang-orang yang tidak tetap bersama dengan kita. Maksudnya orang-orang yang memilih untuk berjalan sendiri. Ya, memilih untuk berjalan sendiri. Pada akhirnya mereka disesatkan. Ya, kita ada bersama-sama di CG. Itu justru supaya kita ini tidak kena di dalam penyesatan. Ya, memang ada pengurapan di dalam diri kita, betul. Kita memang punya itu. Dan harusnya pengurapan itulah yang membuat kita itu akan tunduk, membuat kita itu akan setia, mengikuti Tuhan. Pengurapan itu yang memberikan kita ini kekuatan untuk berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, sekalipun mungkin ada banyak gesekan, sekalipun mungkin ada banyak ketidakcocokan di dalamnya, tapi selama kita ini bertemu dengan sesama manusia, ya itulah yang akan terjadi. Paulus dan Barnabas pun sempat berpisah, tapi mereka tetap berjalan di dalam pengurapan Tuhan dan mereka tetap berjalan, pada akhirnya mereka juga berjalan bersama-sama ya. Maksudnya ada gesekan, tapi itu memampukan kita untuk tidak kecewa sama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan ya. Justru kita harus terus ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama dengan saudara-saudara kita dalam Tuhan. Sebab apa? Penyesatan itu memang saat ini terutama itu sangat banyak terjadi. Yang disesatkan adalah entah itu feelingnya kita, perasaannya kita, ya, logika kita, ya, dan hal-hal yang lainnya, ya. Iblis itu seringkali menyesatkannya itu dengan kasih sesuatu yang mirip dengan kebenaran tapi bukan kebenaran, ya. Kalau iblis kasihnya sesuatu yang mungkin kalau kita ini dikasih sesuatu yang benar-benar salah, itu kita dengan mudah kita bisa bilang enggak, itu salah. Saya enggak mau ikut gitu ya. Cuma sekarang ini banyaknya kita disodori hal-hal yang sepertinya benar. Hal-hal yang mirip dengan kebenaran. Hal-hal yang tampaknya baik, tapi sebenarnya bukan kebenaran ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya melihat ada satu postingan itu berkata seperti ini, kita di gereja ditegur, diperlakukan mungkin kecewa gitu ya di gereja melihat satu dan dua orang tertentu mengalami sesuatu yang tidak enak, kemudian kecewa, dan kemudian perbandingannya adalah percuma ke gereja, tapi kita ditolak. Lebih baik kita ada bersama dengan orang-orang yang menghargai kita, yang menerima kita. Lebih baik kita ada di bar, karena di sana kita diterima, di situ kita dikasihi, di situ kita dijadikan teman. Nah, ini kan sesuatu yang tampaknya baik, diterima dan lain sebagainya. Tapi apakah itu yang benar? Tidak, ya. Dan itu hal-hal semacam itulah yang disodorkan oleh iblis ya. Dan itu dilakukan sudah dari dulu, bukan baru-baru ini, dilakukan udah dari dulu, dari sejak zamannya Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan kasih instruksi kan, seluruh pohon buahnya boleh kamu makan kecuali satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan buruk, kan Tuhan instruksinya gitu. Tapi pada waktu iblis datang ke Hawa,
dia kan bilangnya terbalik. Tuhan bilang ke kamu katanya semua buah di pohon ini tidak boleh kamu makan ya. Nah, itu kan totally terbalik. Jadi mudah untuk Hawa bilang tidak. Ya, Hawa dengan mudah bisa bilang enggak. Tuhan bilangnya semua boleh dimakan kecuali pengetahuan yang baik dan yang buruk gitu. Baru iblis masuk dengan pertanyaan yang kedua. Ya, dengan pernyataannya dia yang kedua. Kamu tahu nggak kalau kamu makan itu, kamu bisa jadi seperti Tuhan. Kamu bisa tahu tentang yang baik dan yang buruk. Nah, hal-hal itu tidak mudah untuk Hawa. Kalau tadi pertanyaan iblis yang pertama sangat mudah karena itu sangat bertentangan. Kalau yang ini, kamu akan jadi seperti Tuhan loh. Ya, iblis nggak bilang kamu akan jadi musuhnya Tuhan. Kalau iblis bilang kalau kamu tahu nggak, kalau kamu makan ini kamu akan jadi super power. Kamu akan jadi seperti Tuhan dan bisa memusuhi Tuhan, bisa apa namanya menggulingkan Tuhan. Kalau dia ngomongnya gitu, Hawa nggak mau makan, ya. Tapi dia bilangnya kamu akan jadi seperti Tuhan, ya. Dan itu mungkin buat Hawa, oh ya gak apa-apa gitu ya. Nah, dia menyesatkan dengan hal-hal yang mirip-mirip. So, kita yang harus sangat berhati-hati, kita yang harus tahu dulu mana yang benar dan mana yang enggak. Kita yang harus ada di dalam pengurapannya Tuhan. Untuk kita ini bisa bedakan. Ya, kalau kita punya Roh Kudus itu yang akan dan kita benar-benar dengar-dengaran dengan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita loh. Kita bisa dapat tuntunannya ini enggak benar. Yang ini jangan diikuti gitu ya. Itu tuh Roh Kudus akan bicara kepada kita. Tapi kalau kita ini tidak hidup di dalam pengurapannya Tuhan, kita enggak setiap hari memutuskan untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, ya kita ini nggak bisa bedakan hal-hal yang sepele seperti itu. Hal-hal yang kayaknya nggak apa-apa, apa, berpendapat itu tidak apa-apa. Dan banyak orang pada akhirnya berpendapat dan mereka berpendapat kadang-kadang hal-hal yang bukan kadang-kadang, seringkali hal-hal yang semaunya sendiri. Apapun yang jadi jalan pikiran mereka itu diposting di mana-mana, dipasang di mana-mana, ya. Dengan alasan, "Loh, saya ini bebas berpendapat." Sehingga terjadi hate speech dan lain sebagainya, ya. Eee, yang yang memprovokasi dan lain sebagainya, ya. Itu apa? Itu karena orang berpikir bahwa aku bisa dengan bebas menyampaikan apapun yang aku rasakan tanpa peduli perasaan orang lain, tanpa peduli apa yang dialami oleh orang lain, apa yang akan ditangkap, diterima oleh orang lain ya. Itu menurut saya juga hal-hal yang tidak tepat gitu ya. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa? Biarlah apa yang dikeluarkan oleh lidahmu, bibirmu, kalau dalam zaman sekarang jarinya kita ya, adalah hal-hal yang manis. Pikirkanlah hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, biarlah perkataanmu menjadi berkat. Harusnya kan itu. Ya, tapi dunia bilang bahwa kamu punya hak kok. That's human right. You can write anything, you can post just anything. Kamu bisa tulis dan kamu bisa post apapun itu. Gitu ya. Itu yang dikatakan oleh dunia. Ya, kamu punya hak untuk mengatur hidupmu sendiri. Padahal firman Tuhan nggak begitu. Firman Tuhan bilang apa? Hidupmu bukanlah kamu lagi. Kamu sudah lunas, kamu sudah dibeli. Jadi hidupmu bukan kamu lagi. Sekarang Yesus yang hidup di dalam kamu. Kristus yang hidup di dalam kamu. Ya, jadi nggak sembarangan apa yang kita rasakan kita bisa post, nggak sembarangan apa yang kita cara berpikir kita itu kita post, kita declare supaya semua orang bisa mendengar, semua orang bisa tahu apa yang saya sedang rasakan dan pikirkan. Harusnya nggak begitu. Ya, karena itu kita ini harus benar-benar kuat dulu, tahu dulu mana yang benar, baru kita bisa bedain mana yang salah. Ya, saya dengar kemarin ada orang itu yang bilang gini, apa yang kita dengar pertama kali atau apa yang kita lihat pertama kali, biasanya itu menjadi standar yang kita pegang. Yang lainnya, yang kita dengar setelahnya,
itu akan kita benchmarkkan, akan kita dampingkan gitu ya. Dan kita akan biasanya ini kok nggak sesuai. Biasanya yang selanjutnya yang dianggap tidak sesuai karena sudah pegang yang pertama kali. Bisa paham ya. Jadi apa yang pertama kali kita pegang itu yang dijadikan standar. Nah, hati-hati apa yang pertama kali kita pegang? Firman Tuhan atau yang lainnya. Kalau yang kita pegang pertama adalah firman Tuhan, maka yang lainnya itu akan kita benchmarkkan. Yang lainnya akan kita ini loh, eh, kita kita nggak akan sembarangan nerima yang lainnya. Tapi demikian juga dengan sebaliknya. Kalau yang pertama kali yang kita pegang adalah kata-katanya yang si jahat ya, pengertian dari si jahat, maka firman Tuhan yang akan dibenchmarkkan ke situ. Firman Tuhan nggak sesuai nih dengan kalau yang kita pegang pertama kali adalah filosofinya dunia, firman Tuhan yang jadi yang di ini yang di otak-atik sesuai dengan standarnya dunia. Makanya kita harus tahu apa yang kita jadikan standar. Apakah firman Tuhan atau enggak. Saya mau cerita sedikit anak saya yang pertama, itu pada waktu dia masih usia kecil sekali gitu, dia tuh suka sama satu tokoh karakter di film kartun Planes, itu namanya Dusty. Ya, Dusty itu pesawat terbang eh, yang bawa pupuk tapi ingin jadi pesawat terbang pembalap gitu ya. Jadi intinya dia tuh senang sekali dengan tokoh ini, filmnya diputer berkali-kali, sehari bisa memutar film itu berkali-kali sampai bosen yang lihat, sampai hafal. Kita habis ini orangnya ngomong apa gitu ya. Dan dia kalau lihat itu miniaturnya tuh dia akan minta untuk dibelikan gitu. Jadi kita belikan dia tuh beberapa uh, figurnya si Dusty ini gitu. Dan dari yang besar sampai yang paling kecil gitu dia punya. Dan dia ini waktu itu masih usia 2 tahun. Dia bawa itu kemana-mana. 2-3 tahun ya, dia bawa kemana-mana, tidur dia bawa, di mainan dia bawa, nonton TV dia bawa, makan dia bawa, udah pokoknya kemana-mana tuh dia liatin terus itu dan dia bawa terus gitu ya. Nah satu ketika dia mau ulang tahun yang usia 3 tahun gitu, jadi kita kan karena kita tahu dia sukanya Dusty, kita pesankan kue tart yang ada ini ada figur Dastinya di atasnya gitu. Khusus kita minta dibuatin gitu kan. Nah, akhirnya datanglah kue tart itu dengan miniatur Dastinya itu. Pada waktu datang, wah kita seneng banget karena itu kan kesukaannya dia ya. Jadi kita panggil terus dia lihat. Dia waktu dia lihat itu dia seneng, tapi dia menghabiskan waktu cuma 1 sampai 2 menit itu dia liatin itu Dastinya tuh dia liatin sekelilingnya, dia liatin terus selama 1 sampai 2 menit. Setelah itu dia langsung bilang gini, baling-balingnya yang ini cuma 2, harusnya ada 3. Dastinya yang ini tidak ada warna biru, harusnya ada garis biru di samping bodinya. Angka 7-nya harusnya tidak di sini, tapi di sebelah yang lain. Terus dia bilang lagi, yang bagian ini rodanya begini, padahal harusnya begini. Dalam waktu 1 sampai 2 menit dia langsung menemukan 5 perbedaan antara Dusty yang sebenarnya dengan yang dia dapatkan yang ternyata tidak yang sebenarnya gitu ya. Jadi uh, itu pada waktu saya melihat itu saya benar-benar belajar ya, itu kayak Tuhan itu mengajar saya bahwa kalau kamu tahu yang benar, kamu akan bisa bedain mana yang nggak benar. Tapi kalau kamu nggak tahu yang benar, apapun yang nggak benar akan kamu anggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi itu juga yang kita mesti hati-hati. Apa yang kita tahu pertama kali? Apakah itu yang benar ataukah apa yang disampaikan oleh dunia? Jadi mari kita isi diri kita dengan firman Tuhan, hidup di dalam pengurapannya Tuhan, supaya kita ini bisa membedakan. Ya, karena firman Tuhan sudah bilang waktu-waktu ini adalah hari-hari yang terakhir. Waktu-waktu yang jahat, banyak sekali penyesatan di dalamnya. Kita harus bisa bedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang benar, mana yang enggak. Respon hati mana yang Tuhan mau, respon hati mana yang Tuhan itu enggak mau. Pada waktu kita disakiti, apa sikap kita? Ya, ada satu lagi gambar yang saya pernah lihat itu ada gambarnya orang itu keluar dari gereja karena dia mengalami yaitu tadi ya mirip ya. Tapi ini bentuknya gambar gitu. Dia keluar dari gereja karena dia
merasa ya, belum tentu benar loh kalau merasa itu. Merasa diperlakukan dengan tidak baik ya. Terus kita bisa berpikir bahwa ya wajar lah ya keluar dari gereja karena diperlakukan nggak baik. Siapa sih yang mau stay di gereja kalau diperlakukan tidak baik? Itu yang disampaikan oleh dunia. Tapi kalau kita mau back to the Bible, kita jadikan Bible sebagai standar, Yesus tuh diusir keluar dari gereja. Ya, Yesus mau dijatuhin dari jurang berapa kali? Yesus disalib. Dia disalib enggak? Belum disalib, tapi sudah meninggalkan Tuhan. Ya, Yesus tuh diapain? Kalau kita bilang I'm a Christian, saya pengikut Kristus, saya seorang Kristen. Ya, Kristen tuh berarti pengikut-pengikut Kristus, Kristus kecil. Harusnya kita meneladani dia. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah kemudian meninggalkan bait Allah, nggak pernah datang ke bait Allah lagi hanya karena dia ditolak masuk ke bait Allah. Tuhan Yesus nggak berhenti menyampaikan firman Tuhan cuma karena dia mau dilempar ke jurang. Tuhan Yesus nggak berhenti melayani Tuhan dan melakukan mujizat hanya karena beberapa orang ingin membunuh dia. Nah, kita mau pakai standarnya apa? Kita mau pakai standarnya dunia atau kita mau pakai standarnya Tuhan? Jangan gampang dipimpin oleh perasaan. Ya, karena perasaan itu menyesatkan. Kita merasa sakit hati, kita merasa ini, merasa itu. Semua sudah di dalam firman Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus itu pada akhirnya dia mengampuni, disalib dan mengampuni. Perkataan terakhir Tuhan adalah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan, apa yang mereka sudah berbuat. Kalau kita ini berjalan di dalam pengurapan Tuhan, pengurapan yang kita punya, ya, pengurapan yang Tuhan berikan itu sama pengurapan yang diterima oleh raja, nabi dan imam, ya. Kalau mereka punya pengurapannya sendiri, kita punya 3 paketnya, 3 in 1 di dalam setiap Anda, dalam kita, di dalam saya, itu ada pengurapan sebagai seorang raja, pengurapan sebagai seorang imam, pengurapan sebagai seorang nabi. Ayo kita nggak memandang remeh pengurapan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya kita. Kita mau pakai itu untuk benar-benar kita ini menjalankan visinya Tuhan, menjalankan kehendaknya Tuhan, yaitu apa? Pergilah, jadilah saksiku, jadikan semua bangsa muridku. Ya, itu yang mau kita jalankan. Itu juga yang sedang kita lakukan di CG ini. Ya, di sini ada yang dari Prancis, ada yang dari Rusia, ada yang macam-macam ya, Europe ya. Disitulah kita ini mesti ada. Kita nggak di CG nggak setiap hari berkumpul seperti ini. Ada waktunya kita akan kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Di sanalah kita mesti menyampaikan juga kebenaran firman Tuhan. Kita bisa ajak orang untuk mereka juga masuk di dalam CG dan mengalami hidup yang berjalan di dalam pengurapannya Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan karena hal-hal seperti itu tuh misleading. Ya, mungkin kalau ada waktu aja, salah satu yang bisa membuktikan bahwa apa yang kita rasakan misleading itu kalau if you have time bisa lihat ini ya apa di YouTube itu ada videonya Kobe Bryant, pesawat yang Kobe Bryant naiki dan kemudian jatuh ya. Itu ketika ditelusur di Air Crash Investigation itu ditelusur itu adalah karena pilotnya itu mengalami disorientasi pada waktu itu ya. Dia ada di dalam posisi yang berkabut sekali, pandangannya nggak jelas, nggak ada pandangan sama sekali. Dia mengandalkan perasaannya. Dia merasa pesawatnya sedang lurus, padahal pesawatnya tidak sedang terbang lurus, sedang belok, sedang miring. Dia merasa pesawatnya sedang naik, padahal pesawatnya sedang turun. Ya, itu karena apa? Karena dia bukan karena nggak certified loh, itu certified banget itu pilotnya itu. Certified banget, certified sudah langganan, jadi sudah sering bawa Kobe Bryant, tapi hari itu dia memutuskan untuk tidak melihat indikator-indikator yang ada di pesawat itu. Dia memutuskan untuk melihat kabut yang di depannya dan mengandalkan perasaannya. Dia mengandalkan perasaannya sendiri. Ini benar-benar literally mengandalkan apa yang dia rasakan di dalam tubuhnya ya, tanpa melihat indikator. Padahal indikatornya itu sudah menunjukkan dia ini sedang terbang turun, bukannya naik.
indikatornya sedang menerangkan bahwa dia ini terbangnya nggak lurus, tapi pesawatnya itu miring dan dia akan nabrak, tapi dia tidak melihat ke arah itu sehingga pesawatnya jatuh dan menewaskan Kobe Bryant dan juga anaknya. Sama, kita ini punya indikator-indikator di dalam hidup kita. Kita punya Alkitab yang jadi indikator kita. Kita punya ini rekan-rekan kita, coach, sponsor-sponsor di sini, rekan-rekan di sini. Mereka lah yang akan kasih kita inputan-inputan. Mereka lah yang akan jadi indikator-indikatornya kita. Ya, apakah kita ini sedang jalannya lurus atau kita ini merasa kita jalan lurus ataukah kita merasa kita sedang jalan benar padahal enggak. Ya, hidup kita ini jangan sampai kita disesatkan oleh logika kita sendiri atau perasaan-perasaannya kita sendiri. Ya, karena ya di area itulah iblis itu bisa bermain. Iblis akan bisa main di area perasaan dan di area pemikiran kita, tapi dia nggak bisa main di area roh kita. Karena itu kita mau hidup di dalam roh, kita hidup di dalam pengurapannya Tuhan. Ya, jadi sekali lagi yang saya sharingkan simple ya. Saya mau mengajak kita semua untuk hidup di dalam pengurapannya Tuhan, karena di dalam pengurapan Tuhan ada kuasa yang akan memampukan kita, menjadikan kita ini berani gitu ya, untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk kita ini menjadi saksi dimanapun kita berada lewat hidup kita, dan lewat benar-benar lewat perkataan kita dan juga kesaksian kita. Dan pengurapan Tuhan itu yang juga akan memampukan kita untuk kita ini tidak mudah disesatkan, terutama di hari-hari ini di mana hal yang salah itu dianggap benar dan hal yang benar itu dianggap salah. Ya, LGBT dan lain sebagainya. Itu ketika kita berdiri atas kebenaran itu justru dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, bagaimana kita bisa bersikap. Ya, so saudara, mari kita nggak sia-siakan urapan seperti Saul, Raja Saul yang menyanyiakan urapannya, Simpson yang menyanyiakan urapannya, ya harusnya dia bisa kerjakan banyak untuk Tuhan, Simpson itu, tapi dia sibuk dengan pacar-pacarnya sendiri, sibuk dengan hidupnya sendiri. Dia nggak ngurusin tuh tugas yang Tuhan berikan kepada dia sebagai seorang hakim. Ya, dia nggak fokus di sana, sehingga sampai akhir hidupnya nggak banyak buah yang dihasilkan, nggak banyak kemenangan yang dia dapatkan, yang benar-benar kemenangan itu Tuhan nggak banyak yang dia bisa berikan ya. Padahal dia punya kekuatan yang luar biasa ya. Tokoh Alkitab yang menurut saya kayak superhero itu ya Simpson itu ya. Kayak Thor gitu saya bayanginnya ya. Bisa kuat banget gitu. Nah, ayo kita sama-sama mengerjakan visi yang dari Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ya, dan itu diterjemahkan melalui gereja kita di tahun 2027 ada 300 gereja lokal ya. Saya berdoa, saya percaya bukan doa saya saja, tapi doa kita semua bahwa di masing-masing negara dimanapun saudara ini berada, itu akan berdiri gereja-gereja Tuhan, supaya banyak orang itu boleh diselamatkan. Kita penuhi surga dengan jiwa-jiwa. Ya, itu aja. Thank you. Kita mau berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ini milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memilih kami, dan Engkau meletakkan roh-Mu yang kudus Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami ini benar-benar hidup di dalam pengurapan-Mu, benar-benar hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tidak hidup dipimpin oleh logika kami sendiri, dipimpin oleh kebenaran kami sendiri, ataupun perasaan kami sendiri Tuhan, tapi kayak mau letakkan, kayak mau taklukkan dan tundukkan Tuhan logika, pikiran, perasaan kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan Yesus, kayak mau setia sampai akhir Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk memilih yang benar setiap hari, memilih untuk berjalan bersama dengan Engkau setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap dari kami Tuhan, biarlah setiap yang sudah disampaikan Tuhan boleh benar-benar bertumbuh kuat Tuhan di dalam hati kami, menjadikan kekuatan untuk roh kami Tuhan, untuk kami terus berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan setia
mengikuti Engkau, dan kami percaya Tuhan pada waktu kami ini setia kepadamu Tuhan. Engkau yang memelihara kami seutuhnya Tuhan. Engkau yang bahkan bekerja di area-area yang tidak sanggup mungkin terlewatkan dari kami Tuhan. Tidak sanggup untuk kami lakukan Tuhan. Engkau yang bekerja di area-area itu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada perlindungan yang daripadamu Tuhan untuk keluarga kami, untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.